Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Kembali pada hari Minggu ini kita bisa bersama-sama beribadah online. Pada saat ini ketika suasana tidak menentu, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Karena Tuhan Yesus kita percaya bahwa Dia yang memegang hari esok. Untuk mengawali ibadah hari ini kita nyanyikan lagu ini. Takut tahu hari esok. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lalu. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Puji nama Tuhan. Kita percaya yakin bahwa tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena kami sampai hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan ada bersama dengan keluarga kami, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus Allah yang baik, Tuhan memimpin kami semua Tuhan. Ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita patut bersyukur senantiasa. Apapun yang terjadi, kita mengucap syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita boleh bersukacita karena kebaikan Tuhan sampai hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
kita tetap bersyukur, bersukacita karena kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita tetap siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk mendengar sabdanya. Kita angkat satu pujian, walau 1000 lebah. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu kita nyanyi dengan iman. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa ada kesempatan lagi kami baca firman Tuhan untuk mendengar nasihat dan petunjuk firman Tuhan. Sesuai dengan pujian yang kami baru dengar ya Tuhan. Meskipun beribu-ribu orang rebah
di sisi kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa dekat dengan kami, Tuhan di pihak kami tetap menang. Meskipun banyak persoalan pergumulan, kami percaya Tuhan pembela kami pasti keluar sebagai pemenang dan hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Urapi firman Tuhan, urapi kami sekalian. Dimanapun jemaat mendengar firman Tuhan hari ini, diberkati, dikuatkan, diingatkan, diteguhkan kembali melalui firman Tuhan. Urapi kami sekalian ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa mendengar firman Tuhan hari ini lagi di dalam situasi seperti sekarang, yaitu kita masih ibadah online. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, 4 sampai 6 dan ayat yang ke-8. Dan firman Tuhan saya kasih tema renungannya adalah nasihat firman Tuhan bagi orang percaya. Nasihat firman Tuhan bagi orang percaya. Dan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4, saya baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ayat yang ke-6, lalu kita loncat ke ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya loncat ke ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk pagi hari ini di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4, 5 dan 6, bahkan dan kita loncat ke ayat yang ke-8 dengan tema nasihat firman Tuhan bagi orang percaya. Nasihat firman Tuhan buat orang percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada di penjara. Kenapa dia di penjara? Kenapa Paulus di penjara? Paulus di penjara karena Injil, kabar baik, kabar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar anugerah yang yang disampaikan oleh Paulus bersama teman-teman. Dan Paulus dipenjara oleh karena dia mengikut Tuhan Yesus. Paulus dipenjara oleh karena melayani Tuhan Yesus Kristus. Paulus juga dia melayani oleh karena cintanya kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita keselamatan di dalam Tuhan Yesus bagi banyak orang. Nah, hari ini kita membaca firman Tuhan. Itu berarti bahwa kita adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yaitu kabar baik, Injil, untuk mengikut Tuhan Yesus. Bapak saudara, Paulus dipenjara oleh karena melayani Tuhan, oleh karena memberitakan Injil, oleh karena menyampaikan kabar baik kepada orang-orang berdosa. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang nasihat firman Tuhan buat kita. Paulus saja Bapak saudara dipenjara karena kabar baik. Tetapi saya mau katakan hari ini mungkin saja ada di antara saudara, ada di antara Anda yang sedang terpenjara dengan pergumulan, terpenjara dengan persoalan, terpenjara dengan hal-hal yang mungkin saja membuat iman kita mulai goyah. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, lihatlah Paulus, dia dipenjara oleh karena Injil. Ia juga berada dalam tekanan yang luar biasa. Tetapi Paulus memiliki nasihat. Dia berada dalam penjara, dia tidak dipenjara, hatinya tidak dipenjara, rohaninya tidak dipenjara, sukacita tidak dipenjara. Itu sebabnya diberikan nasihat. Nasihat yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Ayat 4 jelas sekali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan nasihat bagi orang yang berada dalam pergumulan, yang berada dalam mengalami tekanan, mengalami persoalan, mengalami hal-hal yang mungkin saja menyakitkan hidup ini. Tetapi Paulus menasihatkan supaya bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu berarti terus menerus bersukacita, selalu bersukacita, tidak putus-putusnya bersukacita.
Itu kata bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa Bapak Ibu Saudara itu menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan terpenjara karena perasaan tertekan, pergumulan-pergumulan hidup, tetapi jangan sampai sukacita rohani itu memenjarakan seseorang atau saudara dan saya untuk tidak menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, jangan berhenti bersukacita karena tekanan. Jangan berhenti bersukacita karena persoalan. Jangan berhenti bersukacita oleh karena lingkungan, tekanan, hal-hal yang membuat kita terpenjara. Oleh karena itu Paulus mengatakan, bersukacitalah. Itu menunjukkan Paulus sedang dipenjara, dibelenggu, tapi hatinya tidak dibelenggu, rohaninya tidak dibelenggu, perasaan rohaninya pun tidak dibelenggu oleh tekanan apapun. Dia tetap bersukacita. Ingat, dia menuliskan di penjara untuk jemaat di Filipi yang sedang bebas di luar. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini nasihat yang luar biasa. Kondisi seperti kita saat ini Bapak Saudara, apakah kita masih bisa bersukacita, tersenyum berada dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi? Saya percaya kalau dalam Tuhan kita seperti Paulus, tetap bersukacita dan kita tetap merasa bahagia oleh karena kita ada bersama dengan Tuhan. Ikutlah cara Paulus untuk mengatasi pergumulan, yaitu bersukacita senantiasa, terus menerus bersukacita. Jangan putusnya untuk bersukacita, dan jangan berhenti bersukacita. Apa yang membuat Anda tertekan? Makan minum kah? Kurang uang kah? Atau penyakit kah? Paulus memberikan teladan dan nasihat firman Tuhan kepada kita. Berada dalam berbagai tekanan yang menyakitkan, ia tetap bersukacita. Hari ini, minta Tuhan untuk memberikan sukacita di dalam batin, perasaan, pikiran yang sedang tertekan. Hari ini, nasihat firman Tuhan, senantiasa bersukacita. Jangan putus asa. Senantiasa selalu dan terus-menerus bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, nasihat yang kedua, bukan hanya bersukacita berada dalam tekanan, tapi yang kedua adalah tunjukkanlah sikap baik hati itu. Tunjukkanlah sikap baik hati. Ada dalam baik hati. Dalam ayat 5 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat yang kelima dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Luar biasa. Nasihat Paulus bahwa orang yang berada dalam tekanan di sini, berada dalam pergumulan, berada dalam hal-hal yang mungkin saja menyakitkan, menyusahkan, tapi dia berkata, tunjukkanlah sikap baik hatimu kepada semua orang. Nah, ini luar biasa. Kepada semua orang. Ini Bapak Ibu Saudara perhatikan, tunjukkan. Itu artinya nyatakan sikap kebaikan hati kepada semua orang. Melalui apa? Melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui pergaulan. Itu menunjukkan sikap hati kita sebenarnya sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sikap hati kita tetap baik kepada semua orang. Pertama, kepada saudara-saudara seiman. Kedua, kepada orang-orang yang mungkin saja tidak menyukai kita. Ketiga, mungkin saja kita menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Orang tua kah, saudara kita, om, tante, semuanya kita tunjukkan sikap hati kita. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, tindakan kita akan menunjukkan hati kita sebenarnya. Perbuatan kita sebenarnya menunjukkan hati kita baik atau tidak. Perkataan kita menunjukkan apakah hati kita baik atau tidak. Pergaulan kita akan menunjukkan hati kita baik atau tidak. Itu akan mencirikan kita sebagai orang percaya. Dan karena itu Bapak Saudara, nasihat Paulus bahwa seseorang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, ia tidak akan terpenjara kebaikan hatinya. Hatinya tidak akan terpenjara. Kebaikan hatinya tidak akan terpenjara dengan tindakan-tindakan yang mungkin saja menyakitkan, mengecewakan. Tetapi perhatikan di sini Paulus berada di dalam penjara. Dia berkata, sebagai orang percaya, dia menasihatkan supaya sikap hati yang baik itu yang selalu ditunjukkan. Saudara, ada orang yang dikecewakan, dia menunjukkan sikap hati yang tidak, tunjukkan perkataan yang tidak baik, muka yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, pada akhirnya tidak menjadi saluran berkat.
Dan banyak orang dikecewakan dengan sikap hati atau sikap tindakan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Apalagi seperti sekarang ini, banyak pergumulan, banyak sekali tantangan. Itulah akan muncul keaslian kita sebagai orang percaya. Apakah dengan adanya persoalan, pergumulan, pertentangan merubah sikap hati kita sebagai orang percaya? Paulus menasihatkan, tidak harus berubah sikap hati seorang anak Tuhan. Dalam pergumulan, ia tidak terpenjara oleh karena pergumulan itu. Itu sebabnya hari ini nasihat firman Tuhan yang kedua adalah, tunjukkanlah sikap hati yang baik itu kepada semua orang. Orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Supaya apa? Supaya mereka melihat kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan, kita adalah pengikut-pengikut Kristus, kita adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan meskipun dalam pergumulan. Saudara, ini luar biasa sekali. Kita perhatikan tokoh-tokoh dalam sejarah Alkitab. Yusuf, dia menjadi orang terkenal di Mesir. Meskipun ia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Ketika ia di rumah Potifar, dia diperlakukan juga tidak baik, difitnah. Lalu kemudian dia membawa ke penjara. Tapi saudara perhatikan, hatinya tetap baik. Pada akhirnya dia menjadi orang diberkati oleh Tuhan, menjadi teladan dalam sejarah orang Israel maupun sejarah iman Kristen. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf menjadi teladan. Dia menunjukkan sikap hatinya. Bisa saja dia membalas dendam kepada saudara-saudara ketika kelaparan itu melanda negeri Kanaan. Bisa saja dia balas. Tetapi dia menunjukkan sikap hatinya yang baik itu. Bahkan dia membawa bapaknya, saudara-saudaranya tinggal di tanah Gosen dan memberi makan kepada mereka. Itu menunjukkan sikap hati yang baik. Dia bisa menunjukkan sikap hati kepada orang-orang yang mencelakakan hidupnya. Hari ini firman Tuhan menasihat kita supaya kita mencoba melihat teladan Paulus. Paulus tidak membalas sikap orang-orang yang membawa dia, fitnah dia, masukkan dalam penjara. Di contoh Alkitab juga menunjukkan, ada banyak contoh dalam Alkitab di mana anak-anak Tuhan diperlakukan dengan tidak baik, tetapi mereka menunjukkan sikap hati yang terus-menerus menjadi berkat. Dan Injil diberitakan, kabar baik diberitakan, banyak orang yang percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sikap hati ini adalah anak Tuhan. Yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah ayat yang ke-6. Andalkanlah Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Ayat yang ke-6. Andalkanlah Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Ayat 6 mengatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa merupakan jawaban terbaik bagi pergumulan orang percaya. Doa dan ucapan syukur merupakan jawaban yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Bagi orang yang mengalami pergumulan seperti Paulus, doa dan ucapan syukur menjadi hal yang sangat terpenting bagi orang percaya. Itu artinya apa? Dalam keadaan terpenjara, fokus hati daripada Paulus adalah dengan Tuhan dalam doa. Fokusnya Paulus adalah dengan Tuhan. Ia berdoa, ia mengucap syukur. Itu artinya fokus hidupnya adalah kepada Tuhan. Dia tidak fokuskan hidupnya kepada persoalan. Dia tidak fokuskan hidupnya kepada pergumulan. Dia tidak fokuskan diri dalam penjara itu. Dia tidak memfokuskan hidupnya dalam ruangan yang sempit itu. Dia tidak memfokus kepada rantai-rantai yang ada di kaki dan di tangannya itu. Dia fokus kepada Tuhan. Dan saudara, orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan hidup dengan sukacita. Dia akan keluar sebagai pemenang. Itu berarti bahwa Paulus fokus kepada Tuhan. Dalam pergumulan dia fokuskan hidupnya kepada Tuhan. Dia fokuskan masalah kepada Tuhan, bukan kepada masalah itu. Karena lihatlah Tuhan lebih besar dari masalah. Karena orang melihat masalah lebih besar dari pergumulan itu, maka orang ini adalah orang yang kalah di dalam mengalami masalah atau persoalan. Saudara, Paulus, kita melihat di sini bahwa dia fokus kepada Tuhan lebih besar dari pergumulan. Dia fokus kepada Tuhan lebih besar dari penjara itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini nasihat firman Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan itu fokus kepada Tuhan. Contoh Alkitab itu luar biasa banyak sekali. Contoh, beberapa contoh. Misalnya Daniel dan saudara-saudaranya. Daniel dan saudara-saudaranya, saudara perhatikan.
Fokus Daniel bukan pada penjara atau gua singa. Ketika dia mengalami pemfitnahan luar biasa, Daniel datang dan berdoa kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada singa-singa yang berada dalam gua itu, tapi dia fokus kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan, lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam gua itu, gua singa. Singa-singa tidak ada satu ekor pun yang menerkam dia. Oleh karena apa? Dia fokus kepada Tuhan. Tuhan lebih besar daripada singa-singa yang ada dalam gua itu. Dan Tuhan mengutus malaikatnya, maka ia dibebaskan. Saudara perhatikan, jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada persoalan-persoalan pergumulan. Fokus kepada Tuhan lebih besar dari pergumulan itu. Maka Anda akan keluar sebagai pemenang. Contoh lagi ini berikutnya saudara. Teman-teman dari Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sudah menyalakan api supaya menyembah patung dari Nebukadnezar. Apa yang mereka buat? Mereka tidak fokus kepada nyala api itu. Tapi mereka fokus kepada Tuhan. Yang pada akhirnya mereka dilempar dalam api. Tapi mereka tidak terbakar. Saudara perhatikan di firman Tuhan menjadi contoh orang yang hidup di dalam Tuhan. Yang fokus kepada Tuhan. Tidak pernah fokus kepada persoalan, maka ia akan dibela oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama, saudara, Yosua dan Kaleb diutus bersama-sama dengan 10 temannya, 12 orang. Mereka yang 10 pulang dan berkata, orang enak lebih besar, kita tidak akan mengalahkan mereka. Kota mereka berkubu-kubu dan sulit untuk dikalahkan. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, kita akan masuk bersama dengan Tuhan, kita akan kalahkan mereka. Pada akhirnya sudah perhatikan, 10 orang tidak pernah masuk tanah Kanaan, tapi hanya Yosua dan Kaleb yang masuk di tanah Kanaan. Karena fokus mereka adalah Tuhan, bukan fokus kepada pergumulan, bukan kepada orang enak yang besar, bukan pada persoalan, bukan pada tantangan, tapi fokusnya kepada Tuhan. Dan sebagai orang percaya, nasihat Paulus hari ini adalah, fokuskan hidup Anda dengan Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Apabila engkau berada dalam pergumulan, mengucap syukur bahwa Tuhan punya maksud untuk memberkati saudara dan saya. Yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir, saudara. Hari ini sudah perhatikan, yang terakhir, nasihat yang terakhir adalah ayat 8. Selalu berpikir positif. Ayat 8 dikatakan apa? Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan selalu berpikir positif. Pikiran positif akan membawa kita keluar dari persoalan-persoalan yang rumit, persoalan-persoalan yang susah dapat diselesaikan kecuali kita punya pikiran yang positif bahwa Allah punya maksud terhadap suatu persoalan. Allah punya tujuan terhadap suatu pergumulan. Allah punya maksud yang baik bagi kita apabila kita mengalami pergumulan. Paulus, dia tahu Allah bawa dia dalam penjara, punya maksud yang terbaik. Itu sebabnya dia mengajarkan orang percaya supaya apabila mengalami pergumulan, fokuskan pikiran kita yang benar bahwa Tuhan punya maksud yang baik dalam mengalami pergumulan ini. Hari ini, saudara, ikutilah nasihat Paulus melalui firman Tuhan ini. Karena itu, dengar 4 nasihat firman Tuhan ini. Pikirkan hal-hal firman Tuhan, renungkan, ingat firman Tuhan, lalu datang kepada Tuhan. Pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tunjukkanlah sikap hati yang baik. Dan yang ketiga, andalkanlah Tuhan. Fokuskan hidup Anda kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Yang keempat, selalu berpikir positif terhadap setiap persoalan pergumulan hidup ini. Bahwa Tuhan ikut ambil bagian dan punya rencana yang baik dalam setiap persoalan pergumulan yang saudara dan saya alami. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan dan sekaligus masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nasihat firman Tuhan melalui hamba-Mu Paulus yang Kau pakai luar biasa untuk menjadi berkat. Ia tidak terpenjara pergumulan, persoalan, tantangan, tekanan. Tidak terpenjara. Tapi hatinya adalah hati yang bersukacita, mengandalkan Tuhan, tetap menunjukkan sikap hati yang baik dan berpikir positif. Itulah ciri anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Kami mau mempraktikkan firman Tuhan. Kami tidak melihat besar persoalan, tapi kami lihat Tuhan lebih besar dari persoalan pergumulan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur kami berdoa. Ya Tuhan, untuk persembahan yang akan kami berikan,
Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu, tangan-tangan yang memberi, diberkati oleh Tuhan. Baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui misi. Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati umat-Mu. Hari ini, dimanapun mereka berada mendengar firman Tuhan, diberkati. Pekerjaan, rumah tangga, masa depan, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan gereja-gereja kami. Kami mohon ya Tuhan, situasi COVID saat ini menyebabkan beberapa gereja sebagian besar tidak bisa beribadah bersama-sama oleh karena situasi COVID ya Tuhan. Kali itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong sehingga COVID ini bisa segera berlalu. Lalu kami bisa beribadah bersama-sama. Pertemuan umat Tuhan di rumah-Mu bersama-sama. Ibadah offline di mana nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang diberkati. Ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih, kami berdoa untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Indonesia berada dalam pergumulan, masalah-masalah. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih untuk bencana-bencana alam juga kami menyerahkan dalam Tuhan. Tuhan tolong saudara-saudara kami mengalami bencana-bencana alam. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka yang kehilangan saudara, harta benda. Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk vaksinasi saat ini dilakukan di seluruh Indonesia melalui pemerintah. Departemen Kesehatan, kami berdoa Tuhan tolong semua berjalan dengan lancar. Campur tangan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, memberkati. Aparat TNI, Polri, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lindungi mereka, kekompakan mereka untuk keamanan bangsa ini berada dalam kontrol Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk para medis yang menangani saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit COVID ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan dan memberkati. Bapa terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengar doa kami, karena kami naikkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tutup ibadah online hari ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, nikmat dan kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyataan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini dimanapun engkau berada, engkau diberkati. Pada saat engkau keluar diberkati. Pada saat engkau masuk, engkau membawa pulang berkat-berkat Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah ini. Haleluya, amin. 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 Tuhan memberkati. Selamat memasuki minggu yang akan datang. Kita berjumpa lagi di minggu mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati. Haleluya. Shalom.